di Kota Parepare dan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan ya Pak Kasih. Ya, sesungguhnya yang paling urgent selama ini kalau kita bicara tentang tindak pidana perdagangan orang kan ANSI pada sisi perdagangannya. Padahal sesungguhnya dalam proses itu banyak sekali praktik-praktik korupsi sesungguhnya yang terjadi. Nah, dalam riset ini yang kita kaji. Bagaimana praktik-praktik korupsi itu bisa diminimalisir dan itu mungkin dihilangkan dan bahkan untuk melakukan penindakan itu. Meskipun pada sisi level lokal sesungguhnya kita butuh kebijakan, ada regulasi. Sebenarnya pada sisi regulasi sudah ada kelembagaan yang disebut dengan gugus tugas tindak pidana perdagangan orang. Meskipun kita tahu betul bahwa hampir di semua daerah gugus tugas ini ada, tapi tidak bergerak secara efektif. Kadang-kadang ada rencana aksi daerah, tapi juga itu tidak dilakukan, tidak diimplementasikan rencana aksi daerah itu. Kalau hasil penelitian ini Pak, ada berapa banyak sih kasus yang terjadi gitu? Dan itu antar luar negeri ada? Ya, di luar negeri ada, antar provinsi ada, kemudian antar kabupaten juga sudah ada. Dari 3 daerah ini yang mana yang paling besar? Untuk kontributor terbanyak itu adalah Bulukumba. Bulukumba. Itu berapaan Pak kira-kira itu? Bulukumba itu di angka di atas 100 sesungguhnya. Kasus perdagangan orang per tahun itu. Dan umumnya menjadi tenaga kerja atau seperti apa? Sebagian besar menjadi tenaga kerja ilegal di luar negeri. Kemudian ada juga yang marak sekarang ini adalah prostitusi lokal. Prostitusi antar kabupaten. Di mana tuh lokasinya Pak yang di Parepare, di Sikra, kemudian di Makassar, Barpo, Pangkep juga ada. Nah, kira-kira ada upaya untuk melakukan pengejaran kepada pelaku ini? Ya. Untuk kami ini lebih fokus pada penataan kelembagaan. Iya. Jadi pertama adalah kami membuat polisi brief sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi. Jadi membuat kelembagaan, kemudian dari regulasi itu akan melahirkan kelembagaan. Tentu dari kelembagaan itu akan melibatkan para pihak. Dulu ketika bicara tentang kelembagaan, kita ansih pada kelembagaan di level kabupaten atau provinsi. Karena sesungguhnya ada kelembagaan yang paling penting untuk dilibatkan itu adalah di level bawah ya, itu di kelurahan, desa dan seterusnya. Itu satu hal. Kemudian kedua adalah selama ini kita lebih fokus pada penanganan atau pendampingan. Padahal sesungguhnya ada 2 hal penting yang harus digenjot. Pertama itu adalah pencegahan, kemudian kedua adalah pada aspek pemberdayaannya, sehingga orang-orang yang sudah menjadi korban TPPO dan atau belum itu paling tidak bisa disadarkan dari awal untuk tidak terlibat dan atau menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Nah, hasil penelitiannya ini Pak, apa yang membuat mereka masuk jeratan gitu? Pertama adalah ketidaktahuan, kedua adalah kemudahan. Nah, kemudian ketiga adalah sumber daya. Jadi sumber daya tenaga kerja kita memang itu tidak terdidik. Sehingga faktor ekonomi juga Pak ya? Saya kira itu basis dasarnya untuk mereka menjadi korban itu karena semua pada sisi ekonomi itu. Ya mungkin tidak dapat lawan pekerjaan. Tidak ada pekerjaan yang layak. Kemudian mendapat informasi bahwa di negara seberang ini lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Padahal kadang-kadang kalau kita melihat apa yang mereka kerja di situ sebenarnya bisa dikerja di sini. Ya, kalau kita lihat tadi sebetulnya ini tuh dari sekitar 12 orang ya, 13 orang dan meliputi unsur dari perguruan tinggi, dari organisasi perangkat daerah OPD, dalam hal ini ada Dinas Pemberdayaan Perempuan, ada dari Dinas Tenaga Kerja, teman-teman dari kepolisian, kemudian teman-teman dari organisasi masyarakat sipil. Nah, kira-kira apa yang ingin dicapai gitu? Bukan sekedar hanya mudah-mudahan ada implementasi. Yang kita mau usung ini ya, police brief yang akan kita buat ini seperti apa ya kira-kira? Adalah lanjutan dari proses sebelumnya yang kemudian kayak dipermantap begitu ya, analisisnya lebih dipertajam, tidak hanya sekedar data, mencoba melihat analisis dan kemudian mencoba menyusun hasil-hasil capaian dari riset survei yang dilakukan, misalnya
bagaimana metode, target dan segala macam. Nah, berharap dari hasil police brief ini akan diserahkan ke teman-teman, bersepakat akan memberi proses advokasi selanjutnya dan menyerahkan ke pemerintah Kota Parepare melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk dijadikan bahan awal, bahan dasar untuk menyusun dokumen kebijakan regulasi di tingkat daerah. Ya, tergantung pemerintah Kota Parepare, apakah perda misalnya, bisa perda, bisa keputusan wali kota, bisa kalau kita bercermin di daerah lain, misalnya Makassar itu membuat perwakon, baru sudah jadi peraturan bupati, Maros peraturan bupati, begitupun juga Goa. Jadi bisa saja, tapi tergantung dari pemerintahnya. Kita sebetulnya berharap jika ini dibuat dalam peraturan wali kota, ini sudah bisa menjadi cikal bakal untuk dinaikkan rate-nya menjadi peraturan daerah misalnya, atau dinaikkan levelnya. Ya, ini tadi saya dapat informasi bahwa ini akan juga dilaporkan ke Kapolri atau Kejaksaan. Apa ya sebetulnya kalau dari kasus ya, karena ini kan berbicara tentang kejahatan kemanusiaan, TPPU itu kejahatan kemanusiaan, dan memang berbasis ada G2G lintas negara, ada dari kabupaten ke kabupaten, atau ada dari provinsi ke provinsi. Nah, kalau dia memang bermuara atau berdampak terhadap kasus pidana atau kejahatan kemanusiaan, kejahatan orang pidana, maka memang sesungguhnya ranahnya adalah polisi. Dan hampir semua kasus-kasus TPPO yang jelas-jelas melanggar dari Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang jelas juga misalnya berapa ancaman hukumannya dan denda, itu dilaporkan ke kepolisian oleh teman-teman pendamping. Memang tidak semuanya menghasilkan sesuatu yang menggembirakan buat para pekerja demokrasi atau pekerja HAM. Banyak di antara kasus-kasus yang kita tangani tidak menggunakan TPPO, tapi menggunakan undang-undang lainnya, katakanlah undang-undang tenaga kerja atau undang-undang perlindungan anak. Oh, jadi ini mau spesifik gitu ya? Seharusnya, karena kan ada undang-undangnya dan secara spesifik memang juga kasusnya spesifik. Misalnya ada kementerian khusus memang menangani. Dia di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan.